Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kami dari kelompok 11, yaitu saya, Cahaya Sana, dan rekan saya, Anissa Ardana Yanti. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu desain program remedial. Penyajian materinya ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian desain program remedial. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran remedial. Yang ketiga, tujuan pembelajaran remedial. Yang keempat, fungsi pembelajaran remedial. Yang kelima, prinsip-prinsip perbaikan pembelajaran atau remedial teaching. Yang keenam, langkah-langkah mendesain program remedial. Yang pertama yaitu pengertian desain program remedial. Nah, menurut Dr. Suharsini Arikunto, remedial adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang diberikan oleh guru, dengan maksud meningkatkan penguasaan terhadap bahan pelajaran tersebut. Remediasi mempunyai papadan remediation dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata to remedy, yang bermakna menyembuhkan. Remediasi merujuk pada proses penyembuhan. Remedial merupakan kata sifat, karena itu dalam bahasa Inggris selalu bersama dengan kata benda. Misalnya, remedial teaching artinya pengajaran penyembuhan, atau remedial work artinya pekerjaan penyembuhan. Nah, di Indonesia sendiri, istilah remedial sering ditulis berdiri sendiri sebagai kata benda. Mestinya dituliskan menjadi pengajaran remedial atau kegiatan remedial. Dalam bagian ini, istilah remediasi dan remedial digunakan bersama-sama, yang merujuk pada suatu proses membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, terutama mengatasi miskonsepsi-miskonsepsi yang dimiliki. Yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran remedial. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Biasanya sebagai program belajar mengajar di kelas dan semua siswa ikut berpartisipasi. Pembelajaran remedial diadakan setelah diketahui kesulitan belajar, kemudian diadakan pelayanan khusus. Nah, kedua, tujuan pembelajaran biasa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sama untuk semua siswa. Pembelajaran remedial tujuannya disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran biasa sama untuk semua siswa. Sedangkan metode pembelajaran remedial bersifat diferensial, disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar. Yang keempat, pembelajaran biasa digunakan oleh guru kelas atau guru bidang studi, sedangkan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui kerjasama berbagai pihak, guru pembimbing, konselor, dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan dan teknik pembelajaran remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa, sedangkan pembelajaran biasa bersifat umum dan sama. Yang terakhir yaitu alat dan evaluasi. Yang digunakan dalam pembelajaran ini, remedial disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa, sedangkan pembelajaran biasa evaluasinya menggunakan alat yang bersifat seragam dan kelompok. Yang ketiga yaitu
Tujuan pembelajaran remedial. Yang pertama, siswa memahami dirinya khususnya yang menyangkut prestasi belajar, yang meliputi kelebihan dan kelemahannya, jenis dan alat. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran remedial. Yang pertama, siswa bisa memahami dirinya sendiri, khususnya yang menyangkut prestasi belajar yang meliputi kelebihan dan kelemahannya, jenis dan sifat kesulitan yang dihadapi. Yang kedua, siswa dapat mengubah atau memperbaiki cara belajar ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Yang keempat, siswa dapat memilih materi atau fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang kelima, siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya prestasi belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir, siswa dapat mengerjakan tugas yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anissa Ardanayanti. Selanjutnya yang keempat, fungsi pembelajaran remedial. Fungsi pembelajaran remedial sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi korektif, yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Maksudnya di sini adalah guru memperbaiki berbagai aspek kesulitan proses pembelajaran melalui indikator hasil belajar, materi ajar, pengalaman belajar, penilaian dan evaluasi, serta tindak lanjut pembelajaran. Selanjutnya, guru juga dapat mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan taraf kemampuan siswa, memilih dan menerapkan alat dan berbagai media serta sumber belajar untuk memudahkan siswa belajar. Selanjutnya yang B ada fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang C ada fungsi penyesuaian, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa. Yang D ada fungsi akselerasi atau mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yang E memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran, merupakan fungsi dari pengayaan. Bahan pembelajaran yang tidak disampaikan dalam pembelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Pengayaan adalah dalam segi metode dan alat yang dipergunakan dalam pembelajaran remedial tersebut. Selanjutnya yang F ada membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi, merupakan fungsi dari terapeutik yang ditunjukkan dengan kegiatan membantu siswa mengalami kesulitan dalam aspek sosial dan pribadi. Yang kelima ada prinsip-prinsip perbaikan pembelajaran atau remedial teaching. Yang pertama ada adaptif. Adaptif merupakan perbaikan remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual siswa. Yang B ada interaktif. Interaktif ini pembelajaran perbaikan hendaknya memungkinkan siswa secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian sejalan. Dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar siswa yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial pula
digunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakter siswa. Yang D, ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan segera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Selanjutnya yang kelima ada kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program tersebut merupakan satu kesatuan pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial. Dengan demikian, program pembelajaran tersebut harus berkesinambungan dengan program sesuai tersedia agar setiap siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Berikut langkah-langkah mendesain program remedial. Yang pertama ada menjelaskan kembali oleh guru atau reteaching, yaitu kegiatan memperbaiki yang dilakukan oleh guru dengan menerapkan kembali materi yang sama, belum kompeten, dengan contoh yang lebih real, metode lebih variatif, dan strategi yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, menggunakan media dan alat peraga dalam mendukung metode pembelajaran yang sesuai. Dalam remedial ini diharapkan guru mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Oleh sebab itu, penggunaan media pembelajaran maupun alat peraga sangat diutamakan. Yang ketiga ada studi kelompok atau study group. Dengan memanfaatkan siswa yang telah berkompeten lebih pandai berperan sebagai tutor sebaya, sementara guru memantau kegiatan dan memberikan bimbingan bila diperlukan. Selanjutnya ada tugas-tugas perseorangan dengan cara diberikan tugas untuk belajar mandiri dengan buku atau media pembelajaran lain seperti internet. Yang kelima ada bimbingan lain, yaitu proses perbaikan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan wali kelas, guru bimbingan dan konseling, tutor, serta orang tua siswa terutama dalam mengatasi kesulitan belajar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.